Diabetes atau kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Jumlah penyandang diabetes di Indonesia telah mencapai 9,1 juta orang. Setiap hari ada 12 orang yang diamputasi yang terkait diabetes. Sangat penting bagi penyandang diabetes untuk merawat kaki mereka setiap hari. Penyandang diabetes tidak akan merasa kakinya sakit ketika terluka. Infeksi dapat terjadi tanpa diketahui. Peredaran darah yang tidak lancar mengakibatkan luka sulit sembuh. Kondisi ini disebut kaki diabetes. Kondisi ini dapat berujung pada amputasi hingga kematian. Belum banyak yang tahu ternyata membersihkan luka dengan alkohol tidak dianjurkan, karena justru merusak jaringan sekitar luka dan memperlambat penyembuhan luka. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar? Ini kata dokter. Luka kalau nggak dirawat dengan benar bisa sulit sembuh, bahkan infeksi. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% ataupun povidone iodine. Tapi ternyata zat ini terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan luka, bikin perih, bahkan merusak jaringan kulit yang sehat di sekitar luka. Zat ini juga bisa bikin kulit kering, iritasi, dan bikin proses penyembuhan luka jadi lebih lama. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak bikin perih. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efektivitasnya membersihkan luka nggak jauh berbeda dengan cairan salin. Langkah pertama sebelum bersihin luka, cuci tangan dulu atau pakai sarung tangan sekali pakai kalau ada. Kalau lukanya masih berdarah, bisa kasih tekanan lembut pada luka dengan kain yang bersih. Posisikan luka menghadap ke atas, bilas luka dengan air bersih dan mengalir 5-10 menit. Beri jarak luka dan air keran kurang lebih 30 cm biar semprotan air kerannya nggak terlalu keras. Kalau daerah sekitar luka kotor, sekitar luka boleh dibersihkan dengan sabun, tapi jangan sampai kena lukanya untuk menghindari iritasi. Rendam kain atau kain kasa steril dalam larutan salin. Usap luka dengan lembut, bersihkan sisa debu dan kotoran pada luka. Keringkan area luka yang sudah dibersihkan menggunakan kain kasa, handuk bersih, atau tisu. Jangan gunakan kapas karena serat-serat kapas bisa menempel pada luka. Tutup luka dengan kasa steril, perban, atau plester. Kalau lukanya kecil atau hanya luka lecet, kalian bisa membiarkan lukanya terbuka. Setelah diperban, jangan sampai luka terkena air karena bisa bikin lebih lama kering. Kalau tidak sengaja terkena air, bersihkan luka lagi dengan kasa dan cairan salin dan ganti perban secara berkala. Sebelum luka ditutup, bisa juga mengoleskan salep antibiotik pada luka. Antibiotik bisa membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab, bisa mencegah infeksi sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Tapi hati-hati dalam penggunaannya. Pastikan sudah berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari resistensi antibiotik dan reaksi alergi. Ini kata dokter tentang cara membersihkan luka. Hindari kaki diabetes. Dengan memantau kadar gula darah secara rutin, ikuti rekomendasi tenaga kesehatan, lakukan senam kaki diabetes minimal seminggu sekali. Lebih baik bila dilakukan setiap hari. Senam kaki diabetes terbukti mampu meningkatkan sirkulasi darah di kaki sehingga asupan nutrisi ke jaringan menjadi lancar. Lebih sering gunakan kaki Anda untuk berjalan. Jangan berjalan telanjang kaki. Gunakan sepatu dan kaos kaki saat keluar rumah. Cek sepatu terlebih dahulu sebelum dipakai. Jangan sampai ada kerikil atau benda lainnya yang dapat melukai kaki Anda. Gunakan kaos kaki tanpa jahitan untuk menghindari lecet. Sebaiknya gunakan yang ukurannya pas agar tidak terjadi gesekan saat beraktivitas. Hindari menggunakan sandal, high heels, sepatu lancip,
dan sepatu karet karena akan mudah melukai kulit. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari menggunakan air dan sabun. Jangan gunakan air yang terlalu panas. Air panas dapat merusak jaringan kulit. Sebaiknya jangan merendam kaki terlalu lama, karena kulit kaki dapat lebih mudah kering dan pecah-pecah. Jangan menggosok kaki dengan handuk. Keringkan kaki dengan hati-hati. Oleskan lotion di bagian atas kaki dan telapak kaki. Jangan mengoleskan lotion di antara jari agar tidak terlalu lembab sehingga mudah terinfeksi. Potong kuku seminggu sekali. Sangat penting untuk memeriksa kaki dengan seksama. Gunakan cermin untuk melihat bagian-bagian yang sulit terlihat. Bila ada luka, memar, bintik merah, bengkak, atau infeksi yang biasanya terjadi di pinggiran kuku, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jangan anggap remeh luka kecil. Bila dibiarkan, luka kecil dari grade 0 akan berkembang menjadi grade 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu gangren pada seluruh kaki dan tidak dapat disembuhkan. Hal ini akan berujung pada amputasi. Dengan pencegahan dan perawatan rutin, penyandang diabetes akan terbebas dari komplikasi kaki